Ah, udah ada yang karaoke di sini. Waduh, mau kena pelanggaran lu. Buat si Vespa, biar dia ini agak kalem gitu. Kalian. Iya nggak tahu dia Bang Bes. Yang boleh karaoke sini cuma saya, Bang Pibes, dan Bang Kores. Selain itu nggak boleh. Ayo dong. Ah, lu gimana sih nih pengepuloten? Kalau Bang Kiki halo, dia udah nggak mau debat, dia mau ngobrol santai. Iya, Siap mau dia jadi penjaga gawang. Oh, Pak Silaholo, Pak Sila apa Pak Si Si apa? Halo, si Halo. Si Haloho, Pak Silaholo ini Oten. Iya. Oh, Katolik. Katolik. Domba sesat dari Bani Oh, Bapak Israel. Katolik. Ya. Iya, memang ini Pak, memang apa ya? Memang Katolik itu yang mayoritas Pak, memang Katolik Pak. Kalau Katolik itu baik-baik, lemah lembut. Cie. Iya. Katolik itu ini Pak, jangan berasa Bapak saya puji Pak. Ntar, Katolik itu begini Pak. Katolik itu diajarkan ajaran kasih dan tidak diperbolehkan untuk berdebat. Karena apa? Pendetanya sudah menjelaskan bahwasanya kalian cukup mengimani saja agar Roh Kudus bertahan di dalam dirimu. Kami nggak pendeta. Ini pastor. Ya. Iya. Jadi Katolik itu baik-baik, kalau Protestan nggak baik gitu ya, Pak, berarti Pak ya? Ya itu kan Protestan itu. Iya. Makanya mayoritas mualaf itu emang emang Katolik Pak. Itu banyak sekali Pak Katolik. Enggak lah. Ada, cuma nggak mayoritas. Mayoritas Pak. Mayoritas catatan kami itu di catatan sipil. Itu mayoritas memang mayoritas mualaf itu Katolik, karena Katolik itu yang lebih open minded, memikirkan sesuatu gitu loh. Walaupun diajarkan kepada pastornya bahwasanya jangan pernah bertanya gitu loh dengan detail, karena apa? Itu akan membuatmu tersesat gitu. Jadi cukup imani saja. Tetapi rata-rata yang namanya orang-orang yang berpikir di dalam ajaran Katolik itu, mereka mencari sendiri kebenaran itu, mencari-cari, membaca-baca seperti apa runutannya. Nah, mereka mencari kesaksian Yesus itu sendiri dari Yesus itu gitu. Jadi dicari contoh kayak gini Pak. Kalau di dalam ajaran Islam itu kan ada namanya asbabun nuzul ya kan? Asbabun nuzul, seperti apa asal usulnya, bagaimana. Nah, kadang beberapa banyak orang-orang Katolik itu dia mencari siapa sih Paulus ini, siapa sih Matius, Markus, Yohanes. Memang tidak jelas gitu. Nah, makanya pembelajaran itu kembali kepada Yesus. Seperti apa kata Yesus? Nah, kalau Bapak penasaran ya silahkan Pak. Bapak cari tahu sendiri. Kalau Bapak mencoba untuk mencari tahu sendiri, Bapak akan menemukan seperti apa keinginan Yesus di muka bumi ini. Gitu Pak sih. Bagaimana? Hah? Katolik itu tuh banyak aturannya, nggak sembarangan masuk Katolik. Betul Pak. Ini yang saya jelaskan itu dari konsep dari ajaran-ajaran Katolik. Ajaran Katolik itu yang pasti mengutamakan ajaran kasih. Tidak diharamkan atau tidak diperbolehkan untuk berdebat. Ya kan? Nah, kalau Protestan beda. Bahkan mereka diajari, kalau kalian sudah mulai kalah debat, teruslah berbicara, teruslah ngerocos sampai lawanmu itu menyerah. Itu ajarannya, Pak. Jangan dipukul rata lah. Tak pernah saya gitu. Oh enggak, kalau Katolik tidak. Kalau Protestan itu ada ajarannya, Pak. Memang diajarkan mereka menginjili dan berdebat. Kalau Katolik tidak diperbolehkan untuk berdebat. Harus mengutamakan namanya ajaran kasih. Begitu. Om Eja, naik kau. Jangan kau tapping-tapping di bawah kau. Kemarin aja Bang, kalau jadi teman. Kalau tapping-tapping enak di bawah. Ayo diskusi. Tunjukkan pesonamu.
Lai, halo, tinggal di mana, Lai? Di Jambi saya. Oh, Oh, Loh, Jambi. tetangga saya ini. Tetangga saya, Jambinya mana, Iya. Lai? Abang di mana? Ah, saya di Muara Bungo, Lai. Dekat lah. Aku sebelah abang itu berarti. Di sebelah mana? Abang Bungo pasar atas, pasar bawah. Saya masuk dari arah bandara itu, masuk lagi. Abang di Masuk. Kota Bungonya? Abang di Kota Bungonya. Enggak, Bang Lo di Kota Bungunya apa di mana? Kami di kecamatannya. Kecamatan apa itu? Tempat Ilir. Pelepat Ilirnya mana? Jangan-jangan tetangga saya ini. Enggak tahu. Abang di mana dulu alamatnya? Ya, udah Pelepat Ilirnya mana? Nanti jangan-jangan deket Polres itu, Polsek itu. Depan Iya. Polres. Alamat abang mana? Tetangga lah kita. Ya tetangga. Sekarang Udah, loh. saya di Pelepat Ilir juga masalahnya. Ya kalau abang di SPA ya dekat lah. Ya, SPA-nya mana? Dengan SMP mananya? Bukan, saya bukan SPA. Saya 17. Poros dengan Pak Tarigan mananya? Nah, itu dekat nian. Bapak Tunggu kan dulu. Abang di mana? ini kan Pak Luhut depan dikit dari Pak Tarigan arah ke Simpang 19 kan? Iya. Iya, tahu lah. Masa enggak kenal sama preman 17? Iya, tahu lah, sopir mobil dari dulu kan? Yang sopir mobil itu bapak udah saya itu yang pribumi. Enggak, Sesudah- alamat abang di mana? Jangan bodoh gitu. Nanti lanjut aja nanti ya. Tunggu dulu. Enggak, saya di SPA. Saya di SPA. SPA jalan apa? Belakang pasar arah ini, arah ke kolam renang Singgalang. Oh, jalan itu. Iya. Jalan apa? Pelepat ya? Iya. Tetanggaan sama siapa situ? Cari aja Resnada Sound System di situ ada itu. Walah, yo. Di follow aku ya, nanti aku DM. Santai. Aduh, tetangga saya di Bang Wanwa, Masya Allah. Ini makanya ya di sini kan kebetulan ini mualaf official ya. Iya. Nah, ini tetangga saya ini. Mungkin yang host Wan, Logika, Bang Al, nggak mungkin dong. Saya open cam ini macam-macam. Kan gitu. Berarti gerejanya di 17 ya, Pak ya? Itu yang di rumahnya Pak Udi. Oh, di Jalan Asahan apa di... Oh, yang di perempatan Undi 19. Pak Udi Harjo itu loh. Iya. Yang depannya jualan mendoan kan? Enggak, di sana masalahnya kan ada gereja yang tempat mertuanya Pak Slamet itu kan ada kan? Selamat di bengkel. bener itu. Iya, itu Yang ada di GBIS pempek tuh. Palembangnya itu ya. Ada pempek Palembangnya itu enggak? GBIS itu. Saya kan Katolik. Katolik ini yang ini loh. Kalau kita mau arah ke Bungo sebelum rumahnya Pak Julius. Oh iya. Rumahnya bukan rumah sakit, rumah Julius. Iya. Nah, simpang itu kan ada yang sebelah kiri itu, sebelah kanan. Iya. Tapi aku jarang, Pak Molak, aku jarang di sini diskusi. Ya, kita reuni tetanggaan yuk. Harus diskusi lah gimana coba? Enggak, aku diskusinya seringnya di rumahnya Bang Dablo. Kalau enggak di roomnya si... Ini ada pendeta senior kita Bang Rasid ini gimana coba? Iya. Mana? Udah Rasid itu. Iya tuh, sekarang udah. Oke, nanti jangan lupa follow Bang ya. Promo Rasid. Ada aja Bang. Kok bisa-bisanya orang tua mengatur. Kalau sesudah Pak Tarikan arah Simpang 19 sebelah kiri kan ada juga Pak Luhut namanya. Dua itu, Sebelah kiri. yang tua itu Ya, bapak saya. Kita reuni tetanggaan aja ya. Oh, Santai dulu, iya, santai enggak, dulu. ini kebetulan. Ceritanya gini Bang, kebetulan sama-sama nyebutin ternyata tetangga ini.
Tetangga saya ternyata. Enggak apa-apa. Iya lah tetangga. Saya Syaluhu yang tua. Gak apa-apa kan Iya. Kalau kita yang ngopi bareng nanti Bang Erwin. Diajak ngopi, Balho ya kan. Siap, aman. Kalau gereja yang Jalan Asahan, saya sering nyetel ininya, Telepon. gitarnya, drumnya gitu kan, alat musiknya. Kalau kebaktian. Oh ya itu betul itu. Lanjut, diskusi biar Bang Rasid kerja itu. Nggak pusing Bang. Kita nanti nggak dapat perpuluhan kalau nggak kerja, gimana coba? Mana ada. Kami nggak ada perpuluhan Bang. JK noise Bang JK lini dulu. Iya, Lagi di mana itu? di Medan. Oh, Tapi sering juga ke Makassar, Pantai Losari, Toraja, ke Londa pun udah pernah. enak jalan-jalan mulu kerjanya ya. Ya, tugas, Habisin duit. ya uang negara. Uang negara. Pegawai negeri. Iya, purna. Sering di Pantai Losari, pameran. Ingrid naik aja Ingrid. Aduh, Bang Rasid nggak ada lawannya lah ini, Bang Loho. Gimana coba, gimana ini? Nganggur lah, nggak kerja lah. Bang Al, nggak kerja lah. Nah, Puluhan tadi kan perjanjian sama Bang Wan. Aduh. Bang Wan, aku mau naik tapi nggak diskusi saya bilang. Gitu makanya aku naik tadi. Kalau diskusi aku nggak naik saya bilang. Ini tambah ketemu tetangga ya Pak, tambah nggak mau diskusi nih. Diskusi bisa aja. Tanya aja sama ini Bang Loho, tanya sama Bu Karona, itu tahu, itu ibu angkat saya Ini itu. kalau gua ada Oh, gitu. tetangga di sini, kalau Tapi gua itu ada malam gak tuh? kalau ada Oten ngeyel di sini penghujat terus ketahuan kalau itu tetangga gua datengin, gua penggal palanya. Ya, kita reuni tetangga dulu lah. Bang Rasid. Enggak, ini Bang Rasid jadi nganggur kayak gini nih, aduh. Bang Rasid. Iya. Hilang semangat. Yalah, ya. Kita Siapa reuni nih yang tetangga jadi aja. selain Pak Loho yang Kristen, siapa lagi? ada belum, aku nungguin Blackstone tapi nggak ada Blackstone sama si X Belum ada di list ya? dari sore belum kelar, kita lagi ngobrol sama Bang Wan. Aku baru keluar dari rumah anak bapak. Bang Walap kok nggak bisa dibuka TikTokmu? Bisa lah, bisa. Apa privat? Enggak. Bisa itu. Ini ada tamu nih, disapa dulu. Halo Bang Abdul. Halo, Mr. Abdul. Mr. Abdul. Halo, Mr. Abdul. Malam, Kristen Pak. Kristen. Lama Kristen. banget baru dinaikin host. Perasaan sebelum Rasid ya? Kenapa? Bapak siap untuk diskusi nggak Pak? Mau naik? Kenapa? Bapak siap untuk diskusi naik Pak? Ya diskusi biasa aja. Karena tadi saya udah 1 jam yang lalu saya dengar. Oke. Bahwa? Tentang tadi kan penghujatan ya. Nah saya tertarik tuh dengan definisi penghujatan itu apa sih tadi? Gini, salah satu penghujatan itu bukan hanya dari segi berbicara atau dari segi omongan. Penghujatan itu juga terjadi pada sesuatu, contoh kayak begini. Ada label atau ada gambar yang sudah dijadikan hak cipta dan sudah didaftarkan oleh pemerintah, yang sudah didaftarkan ke pemerintah, kita bayar. Nah, hak cipta itu ada orang yang merubah-rubah.
Nah itu orang itu kita bisa mengeluarkan uang untuk mencari orang ini yang mengubah-ubah lambang seseorang itu yang sudah dibikin hak cipta, sudah didaftarkan ke negara untuk dipenjarakan. Nah itu salah satu penghujatan ketika mengubah-ubah lambang seseorang atau apapun itu yang sudah dibikin gitu. Oh. Apalagi ketika sudah di hak cipta. Nah itu bisa tuh dipenjarakan orang kayak begitu. Walaupun memang rata-rata orang-orang seperti itu dia bersembunyi di balik hal itu dan dia takut untuk mengakui dan dia takut menunjukkan wajahnya, apalagi alamatnya. Karena apa? Yang namanya hak cipta yang sudah didaftarkan ke pemerintah, kami bayar. Contohnya nih, saya mempunyai lambang, saya ke pemerintahan nih, saya bayar. Kalau nggak salah waktu itu berapa belas juta gitu dibayar untuk mempatenkan hak cipta itu. Tapi ada orang yang mengubah-ubah dengan PD-nya mengubah-ubah. Nah, itu namanya penghujatan. Dan orang seperti ini bisa dipenjarakan begitu. Oke. Itu namanya salah satu penghujatan. Definisi hak cipta itu penghujatan namanya ya. Baru tahu loh saya. Mengubah-ubah ketika contoh seperti ini. Menghujat diri sendiri itu untuk mengarahkan bahwasanya menjelaskan karena kebodohan seseorang itu ketika kita menjelaskan dia nggak paham apa yang kita jelaskan. Nah itu juga definisi penghujatan, tapi menghujat diri sendiri bahwasanya diri ini bodoh. Rasid ini baru dengar Komal ini ya. Soalnya tadi teman-teman di atas ini sudah bikin definisi loh untuk penghujatan itu. Ya saya membuat analogi yang lain tentang penghujatan itu. Contoh, ini Bapak paham nggak yang saya jelaskan masalahnya? Nggak paham ya? Teman-teman tidak paham Bang Rasid, terlalu pasti nggak paham gitu. Jadi orang yang mengubah Rasid tadi dengar nggak definisi yang dikasih tahu teman-teman tadi tentang penghujatan itu apa? Anda tahu nggak kalau saya baru datang? Lihat dong pasti. Saya udah dengar dari tadi, makanya definisi yang Anda kasih tahu itu baru loh. Saya tertarik. Apakah definisi tentang yang definisi baru penghujatan? Oke, definisi yang baru saya sampaikan ini bukan berarti baru ada, tetapi baru terdengar di sini. Bukan berarti baru ada. Salah satu penghujatan itu adalah telah mengubah-ubah lambang yang sudah diberikan hak cipta tapi diubah-ubah. Itu namanya salah satu penghujatan. Kalau masih nggak paham, ya ayo udah angkat tangan saya. Ada kaca nggak, Bang? Oke, Bang MR. Bang Rasid ada kaca nggak, Bang Rasid? Bentar ya, saya baru kaget bangun nih. Siapa nih? Mr. MM. Mister. Saya baru kaget bangun. Mr. MM, dengar suara saya? Oke, sinyal saya kayak jelek ya? Iya. Oke, nggak gini. Jadi tadi kan ditanya host, alasan apa saya naik gitu kan? Karena saya dengar definisi tentang penghujatan tadi. Nah, itu saya tertarik untuk membahas itu. Tiba-tiba Rasid gitu ya? yang baru naik, Rasid yang baru naik, dia mendefinisikan penghujatan tentang hak cipta katanya. Nah, makanya itu sesuatu yang baru lagi gitu loh. Oke, host gimana? Bisa saya lanjut nggak yang tadi? Yang tadi ya silakan kalau mau lanjut Pak. Silakan melanjut. Oke. Tadi kan saya dengar definisi tentang penghujatan. Bang MR. Ini siapa dulu nih? Halo. Iya. Saya mau ngomong, baru kaget bangun. Oh, silakan. Oke, saya mau ngomong. Bang MR. Kedengaran ya suara saya jelas ya? Oke. Jadi yang dimaksud dari definisi penghujatan itu secara umum itu disebut penghinaan, ya. Nah, penghujatan itu lebih kepada keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui
oleh umum. Itu definisi penghujatan ya Bang ya. Nah, itu juga kalau kita pakai kitab undang-undang ada itu. Pasal 310 ayat 1 KUHP jelas juga dijelaskan soal penghujatan. Tetapi definisi penghujatan itu dia tidak stuck pada satu objek gitu. Ya Bang ya. Di kalimat penghujatan itu tidak stuck pada satu objek. Dia bisa dalam bentuk apapun yang sifatnya memalukan. Ya, karena diketahui orang banyak, itu penjelasan pasal loh itu, bukan ucapan saya loh itu. Ya, itu dijelaskan di dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Ya, jelas ya Bang ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh kawan saya, saudara saya tadi, real ya. Tak lengkapi ya. Penghujatan itu celaan terhadap nama, sifat, karya, atau karakteristik dari sesuatu secara lisan ataupun tertulis. Jadi kalau kita dalam konteks pengucapan itu penghinaan, celaan. Tapi dalam konteks itu hal yang tergambar atau tertulis itu menghinakan sifat karya. Itu simpelnya seperti itu. Saya kasih contoh lain Bang. Ini berdasarkan kitab undang-undang ya. KUHP itu jelas tuh. Ya. Simbol misalnya yang disucikan atau simbol-simbol adat yang dihormati, kemudian kita labeli dengan misalkan kain begitu yang taruhlah batik misalnya. Saya kasih contoh cepat-cepat itu. Misalnya kan batik itu salah satu pakaian tradisional. Lalu kemudian dilabeli dengan tikus misalnya. Orang yang melakukan tenun itu yang punya karya batik itu tersinggung. Gitu. Ketika terpampang di media jadi viral tuh bagian daripada penghujatan. Ya. Cukup terang ya, Mister ya. Itu contoh-contoh paling kecil tuh, sederhana itu. Jadi apa yang dijelasin teman saya itu sudah tepat, benar, itu tidak ada salahnya itu. Kalau Bapak anda paham, lalu Bapak mau korek-korek, Bapak buka kamus bahasa Indonesia aja tuh, jelas sekali itu. Tuh Bapak baca kitab undang-undang deh, clear gitu. Oke, boleh saya tanggapi ya? Silakan Pak. Oke, Pak. Pasal 310 1A bunyinya apa Pak? Tolong baca dong Pak. Dengarkan baik-baik ya. Kalau kau tanya-tanya saya jawab lagi lah. Saya udah debat Injil balik lagi ke pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Enggak. Tadi Bapak yang mengatakan pasal 310 ya udah, kau tenang saya baca. 1A. Ya, kau tenang Bapak bacain baca dong. Bunyinya apa? Ya, iya, kamu tenang. Silakan. Saya baca. Sebagaimana dimaksud pada pasal 310 ayat 1 KUHP dan sebaliknya, apabila yang dituduhkan itu tidak benar, maka dia dianggap melakukan fitnah atau pencemaran yang baik. Jelas Bapak itu? Enggak, bunyi pasalnya Pak. Ya itu bunyi pasalnya. Bunyi pasalnya. Kau dengar nah itu bunyi pasal yang saya baca? Itu rujukan Pak. Aduh, kau 310 baca ayat 1. Oke. Bunyi pasalnya apa Pak? Kau googling di situ, kau baca. Sudah saya baca itu. Kurang apa lagi? Silakan Pak. Bunyinya gimana? Pidananya menyebutkan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4.000. Jelas itu. Kamu mau tanya apa lagi? Oke. Tadi kira Pak, saya ini goblok apa? Sabar Pak. Kita kan diskusi Pak, baik-baik loh Pak. Jadi tenang Pak. Kita diskusi baik loh. Tumben lu bisa baik-baik pakai label baru. Nah, ya. Sekarang Pak, saya tanya. Yang Rasid tadi bilang tentang hak cipta, di mana bunyinya di situ Pak? Jelaskan sama saya. Lu pahami kosakata di dalam bahasa undang-undang itu nggak? Kamu paham nggak tafsiran kosakata di dalam pasal itu nggak? Saya tanya dulu sebelum saya jabarkan lebih jauh. Iya,
di ayat atau di kata-kata yang mana, Pak, tentang hak cipta Rian. itu adalah Nah, penistaan, Pak? saya Silakan. bacain ya. Kau dengarkan Mm-mm. baik-baik ya. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan. Kehormatan, you bisa tafsir nggak kehormatan yang dimasukkan dalam pasal ini apa? Ya. Bisa tahu nggak? Silakan, Pak. Ya, saya Bapak tanya, you ngomong tahu dulu aja. nggak? Saya tanya, kau tahu tidak? Di mana di situ dikatakan tentang Kau hak cipta? jawab dulu. Saya bedah satu-satu ini pasal per pasal Oh, yang oke. kau sebutkan ini. Makanya saya tanya Pasalnya dari kan awal, cuma kau tahu satu. nggak artikulasi kalimat dalam pasal ini? Ya, silakan. Ya kalau Bapak yang tidak, menyampaikan ayat ini kalau loh. kau tidak tahu, bilang aja saya tidak tahu supaya kita jelaskan. Nah, Begitu sederhana Pak, kan? kalau Bapak orang hukum, Bapak yang Saya mendalilkan, tanya Bapak yang kau, menjelaskan. jangan terlalu banyak resonansi Enggak, di sini. Saya tanya kau dulu. yang mendalilkan siapa? Ya Enggak, saya yang sekarang saya tanya, dalil, yang mendalilkan saya siapa yang ini? dalil, Ya saya sudah, yang Bapak yang dalil, menjelaskan. saya tanya. Kan kau tadi pertanyaannya di mana deliknya Bapak di situ menjelaskan kan? aja, Pak. Iya, kau tenang Iya, kenapa? Nggak bisa, Bapak jelaskan aja. bocor sekali kau. Tenang bisa enggak? Oke, saya tutup mic ya. Ya, Silakan tutup ngomong. mic kau, bila perlu tutup juga mulutmu. Gitu. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksud tentang terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Saya garis bawahi konotasi yang dijelaskan di dalam pasal 310 itu tentang kehormatan. Kehormatan itu menyangkut entitas nilai manusia dan nilai-nilai dasar yang terkandung pada diri manusia. Itu yang kemudian dijaga, dihormati, dijunjung tinggi. Gitu. Itu maksud dasar dari pasal 310 ayat 1 KUHP. Itu menyangkut entitas nilai seorang manusia. Itu. Apa yang kemudian didasarkan pada kalimat kehormatan itu, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Kehormatan itu bukan hanya soal nama, tapi nilai dasar. Nilai dasar itu melebar, Pak. Tidak stuck pada satu objek. Ada banyak hal yang kemudian melekat pada diri manusia yang itu harus dihormati. Baik itu keyakinannya, baik itu nilai kepercayaan dia. Jadi tidak stuck pada satu objek. Itu kandungan di dalam pasal atau resonansi di dalam pasal 310 ayat 1 itu KUHP itu. Jelas nggak itu? Kalau kau belum paham lagi, saya ajarkan kau lagi pidana undang-undang dasar lagi, nanti saya balik lagi kuliah S1 ini. Pusing juga kali. Jelas nggak itu? Ya, Bang Abdul, silakan. Halo? Ya. Ya, sorry, suaranya kecil. Gimana? Oke. Oke. Oh, belum selesai. Oke. Udah selesai belum? Sudah Bang, tanggapi Bang. Oke, saya tanggapi. Yang saya tanya, Pak, Bapak kan mau membela teman Bapak yang mengatakan bahwa hak cipta itu adalah penghinaan. Itu di mana, Pak? Dari tadi nggak paham. Sorry, penghinaan, penistaan. Hah? Yang tadi dia bilang itu bukan penistaan. Yang dimaksud oleh dia tadi itu soal penghinaan. Penistaan dengan penista sama tidak? Atau saya pakai lagi kosakata bahasa Indonesia, penistaan dengan penista sama tidak? Pak, orangnya masih ada di sini, Pak. Tanya, dia ngomong penghinaan apa penistaan, Pak? Saya tanya dulu kau, penistaan dengan penista sama enggak? Supaya Bapak nggak kadung malu nanti. Bapak tanya jangan dulu jadi teman Bapak minor nih, Pak. kau, jangan Masih jadi ada di sini minor kau orangnya. menjawab. Jangan kau jadi minor. Telingan saya cukup baik kalau saya putar lagi nih rekaman kita dari awal. Nggak apa-apa. Putar aja, Pak. Gitu loh. Dia tadi dia mendefinisikan tentang penistaan, Pak. Itu katanya hak cipta. Bapak setuju? Lu paham nggak kalimat penista dengan penistaan? Aduh. Jawab dulu, Yaudah. jangan hadu-hadu. Nggak apa-apa. Jangan hadu-hadu.
kalau teman salah emang dibelain Pak? Bukan bela, justru Susah. saya luruskan karena kau ini berpegang pada dalil yang salah. Memang dari lahirmu udah salah. Oh iya nggak apa-apa Pak. Iya, Nggak ya apa-apa Pak. memang nggak apa-apa. Saya pikir Memang tadi kamu di room ini bisa diskusi loh. Loh, Karena saya saya tertarik dengan definisi penistaan sebelumnya. Iya kan saya udah jelaskan itu. Kau mau pakai yang mana? Bos. Oh iya. Nggak apa-apa Pak. Hei, apa? Fokus ke ini. Kalau mendiskusi kita ngambil tema, mau diambil tema apa gitu. Kalau tentang penistaan ini memang apa yang dikatakan Bang Rasid tadi sebenarnya yang mendengarkan aja kurang peka. Jadi maksud saya kurang peka begini. Bang Rasid itu menganalogikan seseorang yang memakai sebuah hak yang dikatakan Bang Rasid memakai hak cipta. Tetapi yang diarahkan itu nggak merasa. Sebenarnya kalau penistaan tentang kalau kita berbicara tentang lintas agama itu memang definisinya itu banyak sekali penjelasannya. Bagaimana orang itu menjelaskan ayat-ayat atau menafsirkan ayat-ayat di luar ayat-ayat pokok seperti itu kan, atau menarasikan sesuatu dengan penghinaan tanpa dasar data, mempelintir atau memplesetkan sebuah ayat-ayat yang dikatakan kitab suci. Tetapi bagaimana Bang Rasid bisa menjelaskan itu, sepertinya yang kurang peka yang mendengarkan, karena diarahkan secara langsung pun sepertinya Anda kurang peka seperti itu. Makanya larinya ke hak cipta. Kalau tentang hak cipta memang undang-undangnya di 18 tahun 2002. Memang kalau hak cipta ya. Itu Pak maksudnya Pak. Jadi bagi yang merasa, bagi yang merasa saja. Bagi yang merasa diarahkan oleh Bang Rasid tadi ya silakan. Bagi yang nggak merasa ya nggak apa-apa gitu aja. Oke, bisa lanjut Bang diskusinya. Ini kayak udah kembali on the track. Sebentar Bang Mr. Abdul, supaya nggak jadi pembodohan nanti. Undang-Undang Hak Cipta itu nomor 28 tahun 2014 ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Tadi kan mereka harus saling menolong kan. Iya. Walaupun salah. Ada yang nomor 18 2002 juga itu hak cipta juga. Bukan hak cipta itu Bang, bukan hak cipta, royalti itu. Coba diluruskan, kalau ada keliru diluruskan kan gitu. Iya. Saya hanya meluruskan supaya penonton juga paham bahwa penistaan dengan hak cipta itu berbeda, karena hak cipta itu berhubungan dengan perdata, penistaan berhubungan dengan pidana. Yang berikutnya pidana tidak bisa Iya, maksudnya kan begini loh Bang. Sebenarnya Bang Rasid itu mengarahkan sesuatu gitu. Tapi yang merasa gitu. Kalau nggak merasa ya nggak apa-apa, sudah gitu. Iya. Apa-apa. Terima kasih Pak. Hak cipta berpolemik ketika dia memiliki hak paten, itu aja. Ada edukasi, saya pikir. Ibaratnya gini, saya memakai gambar Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Ini milik Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Ya kan? Saya ini memakai tanpa izin pimpinan dari Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Terus Bang Zuma di depan saya mengatakan seperti yang dikatakan Bang Rasid. Apakah saya nggak merasa kalau saya nggak mau disindir? Ya merasa. Kenapa saya berani memakai? Karena saya sudah dapat izin secara langsung dari Bang Zuma. Kan seperti itu bedanya. Nah, sekarang tinggal orang yang di arah Bang Rasid ini merasa enggak, kan gitu. Boleh ini saya kan tanggapi contoh Pak? jelas nih. Apalagi sampai mengubah kan begitu. Boleh saya tanggapi nggak Pak? Silakan. Mu'alaf official. Oke. Pak, kalaupun Bapak mau memberitahukan sesuatu, ya kan, tapi caranya salah atau pembohongan publik, kira-kira gimana Pak? Bahwa dikatakan Di bahwa hak sini cipta itu adalah tidak penistaan. ada pembohongan publik. Ini kan yang merasa. Kalau nggak merasa ya sudah. Kalau Anda ngeyel berarti merasa.
Oh kan Nggak enak apa-apa, kan? Dia nggak belum apa-apa bang, Ah, nggak kalau nggak Anda apa-apa bang, ngeyel berarti Anda merasa. nggak Gini apa-apa. aja. Memang ini kok, memang Izin, apa? izin Memang ngomong. sudah, memang saya, kalau saya sih mendengarkan suara ini, memang sudah apa ya? Memang sudah tidak mau ngerocos apa juga. Ya udahlah, bodo amat lah, Iya, karena memang sesuai iya, sama iya. muka. Jadi ya udah aja, udah biarin aja, udah Bang Rasid, suka-suka lah. Bang Jadi, Rasid jadi izin. Rasid, jadi Ya, kamu mau Bang tarik nggak Abdul, definisi izin penistaan dulu. kamu? Izin dulu, saya izin ngomong boleh nggak? Saya udah mau tidur, Iya cuman kan, dari tadi makin Bapak juga makin udah ngomong. jauh. Silakan Pak, Iya, ngomong. saya udah mau tidur, cuman kayaknya sampean ini seperti dikonotasikan oleh saudara saya di mualaf ini, di atas saya tepat nih. Bapak merasa nggak? Kalau merasa yuk kita diskusi yuk. Apa yang mau didiskusikan? Oke, Itu aja. Kalau kau tidak merasa, ya selesai. Bapak oke Pak. silakan turun dari koma. Ya, ya, Kalau Bapak Bapak, merasa, apa yang mau didiskusikan ini? ya, ya. Itu aja. Oke Pak, maaf Pak, kalau mengganggu tidur Bapak ya. Saya mau yang tadi Pak Mu'alaf official ya. Nah, saya tertarik tuh Pak dengan yang tadi Bapak definisikan ya tentang penistaan. Sesuatu yang tidak benar, tidak ada tertulis, tapi itu diceritakan atau diberitakan. Terlalu Nah, banyak bicara pertanyaan, atau enggak? Bacot. Terlalu banyak bicara, babi binatang kau. Binatang dari kau. tadi itu nasinya gitu terus. Anjing. Karena aja kalau dia masih di bawah, kau dengarkan ucapan saya ulangi sekali lagi. Kalau Udah Anda nggak ambil ada, udah nggak ada, udah saya kirim ke kerajaan neraka. nah, kirim aja itu. Kalau kalian nistakan Nabi Isa kami, ya kami nggak terima lah. Sederhana itu, saya perjelas aja Bukan, itu. itu dia memakai lambang apologet Islam Indonesia. Dia ubah lambang mataharinya menjadi bulan bintang. Dia ubah tulisannya di bawah itu menjadi apolomik. Oh gitu, Itu brengsek yang kau saya pendatang ini. baru. Makanya tak Makanya dia, kasih gambar saya dia masa nggak nggak ini. paham-paham. Nah, dia ini Metatron sesuai sama mukanya, makanya saya mendiem. Ya kan? Izin Tahu nggak sih? Bapak, Siap, Bang Wan, siap. aku izin turun ya. Oke bang, ya bang. Oke, Mualaf Bang Ruhut, official izin itu siap, di follow, itu udah aku follow Mualaf siap. official. Oke. Oke, Aman. selamat malam. Selamat malam. Ya si Abdul itu Oten itu, dia Oten. Iya, dia itu Metatron. Itu apa namanya? Berapa hari lagi nih? Udah tanggal berapa sekarang? Besok tanggal ini dia masuk di hari perayaan makan babi sedunia kan? Ikutin ajaran Yesus, jadi mereka makan babi kan. Yesus nggak ngajarin mereka makan babi, mereka makan babi. Kan begini loh Bang, secara logika kan nggak mungkin Bang Rasid ini nggak tahu definisi penghujatan. Secara logika. Nah, kenapa Bang Rasid mengucapkan seperti itu? Berarti kan ada yang disindir nih. Ya. Kok nggak merasa? Saya gambarkan dengan gambar mualaf official MMCI yang milik yayasan. Nah, dia yang keras, berarti kan merasa. Ya. Ya sudah toh. Iya, kalau bukan Metatron itu si John. Ya itu kayaknya si Berdua John tuh. itu. Kayaknya si John itu Bang Rasid. Iya. Saya udah ngantuk tadi, udah mau tidur karena aduh, kebangun lagi dia nyerocos. Dan Brengsek. siapa Bang Bes? John Peter. Oke lah, ya mau ngomong dulu lah. Saya parkun bentar lah. Bang Rasid, saya parkun bentar. Host, Siap. bentar, kalau ada yang nyerocos kita keluar lagi. Saya lagi dari nyimak sampai Peter Bang. Beneran. Ada orang kayak gitu. Bang Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Farudin. Kamu udah lama kamu nggak naik. Hostnya pura-pura nggak dengar nih, parah nih. Bang Rasid. Siap.
Saya tadi di komalnya si itu siapa anak Batak itu kan. Tempat seru banget itu. Dia katain apa namanya ibadah minggu itu bagian daripada perintah Yesus kata dia kan. Saya kejar udah kepepet. Aku dikit dari grup, aku bilang kampret kau. Dibully habis-habisan itu di taping, dibully sama anak-anak gitu. Masa iya pergi ke gereja itu kata dia itu perintah Yesus. Saya minta mana tunjukkan dalilnya, nggak mau ditunjukkan dia. Gak ada dalilnya bang, cuma mau nunjukin. Kacau. Dia bilang ya ini anak Batak selamat ya. Tinggal menghitung hari kau masuk di perayaan makam babi sedunia kau. Kacau orang ini. Agama udah ngibul, ajarannya ngibul, otaknya ngibul lagi. Bang Enable, selamat malam Bang Enable. Aduh, welcome back my home. Benika Putri, anak Batak cuma nonggol doang. Hati-hati bro, saya Batak, saya lebih menghormati gitu. Hati-hati dalam berbicara. Makanya gini bang, kasih tahu sama saudara-saudara Kristen itu kalau yang Kristen jangan memakai nama yang berlatar kedaerahan supaya kalau kita menyebutkan itu tidak berkesan membawa suku. Nah, kita mengatakan anak Batak itu dia memang memakai nama anak Batak. Nah ini. Bentar Bang Malap, Anabel, saya bawa suku Batak di mana? Hah? Kau bilang hati-hati, memang saya bawa nama suku Batak. Di taping Bang Ababil, dia baca taping. Sepertinya saya bukan berbicara sama Ababil ya. Iya, baca tapingan Saya Bang. hanya ke typing. Nah iya benar-benar. Ada komentar typing yang rasis. Iya, silakan Bang Anabel. Mau diskusi apa Bang? Kamu diskusi apa lo? Kau diskusi lah. Ayo, diskusi yuk. Saya pengen diskusi saya. Belum saya ini sampai diam-diam terus. Ya. Halo, Anabel. Mau diskusi apa, Anabel? Silakan. Mau diskusi apapun silakan. Saya hanya menghabiskan waktu. Kayak udah mau dipanggil aja menghabiskan waktu. Bang Rasid, berarti kalau diskusi sama Bang Rasid, Anabel ini cuma untuk hiburan ini Bang Rasid ini. Kacau ini. Sebentar ya Bang, sebentar. Untuk para penonton, saya hanya tadi menyatakan bahwa ada sebutan anak-anak Batak hanya ngomongnya seperti itu gitu. Jadi maaf, bukannya masalah tentang pembahasan, tapi ada ucapan rasis kita itu yang saya serang. Jadi gini Bang Anabel ya, kalau Anda kenal dengan anak Batak, supaya tidak terjadi framing kita menyebutkan anak Batak itu berkesan itu membawa sebuah suku, ganti namanya anak Bagong atau apa gitu kan. Jadi kita menyebutkan nama itu tidak secara sengaja atau tidak sengaja itu membawa kedaerahan gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau menyebutkan anak Batak sepertinya Bataknya ini ke bawah. Jadi secara umum kenanya. Atau namanya anak kucing ya. Boleh, kan? Maksud saya bro, begini, kalau misalnya anak Batak disebutkan nggak masalah, tapi kalau dibilang orang Batak pandainya cuma cowok, itu kan udah ini kan penghinaan kan. Yang mana? Di ucapan mana yang kau tersinggung itu? Di ucapan yang mana? Di taping yang mana? Anak ya, Batak itu nama Anabel ya, dengerin. Ada akun namanya anak Batak. Kami tidak tahu nama aslinya siapa. Dan dia kalau berdiskusi dengan orang Islam, dia tidak ada dalil yang selalu dia sampaikan, kadang-kadang kebablasan. Makanya dikatakan dia itu kadang-kadang modal congor. Cuman bunyi-bunyian saja.
Paham sampai sini? Kalau nggak paham, Nah, ini nih kata Ya, Rudi. siapa Penita Putri kan dia ngomong gini, anak Batak cuma membual doang, Bang. Itu kalau tersinggung dengan bahasa itu. Iya, Anabel. Kalau tersinggung dengan bahasa Noise. ya, kau tersinggung. Bagaimana? Kau tersinggung dengan ucapan Penita Putri, anak Batak cuma membual doang, Bang. Itu ya, kau tersinggung dengan bahasa itu. Menurut Ababil gimana? Seorang dari hukum. Kalau saya, yang dia maksud itu anak Batak cuma membual doang, Bang. Anak Batak itu yang disebutkan nama akun yang dipakai. Akun atas nama anak Batak. Jadi dia ngomong anak Batak cuma membual doang. Maksud dia itu ke akun anak Batak itu, bukan ke suku lo. Enggak. Itu tafsir-tafsirnya gimana? Begini ya, Abang Ababil ya. Begini. Saya kalau memang mau menyalahkan orang, saya salahkan. Bahkan diri saya pun saya salahkan. Tetapi kalau itu Masya Allah nggak paham juga anak ini. Kau ini paham nggak? Saya ulangi ya baik-baik ya, saya ulangi. Kalau misalkan nama saya ini Ambon, kebetulan saya orang Ambon, ya kan? Saya nggak masalah sama orang Ambon. Iya, kau dengar dulu, kau dengar dulu. Kalau misalkan akun saya ini saya taruh anak Ambon, terus kata Penita Putri anak Ambon itu cuma membual doang, Bang. Yang dia tuju itu nama akun yang saya pakai anak Ambon. Nah, tujuan Penita Putri itu karena anak Batak itu dia nggak pakai nama aslinya, dia memakai nama anak Batak, maka disebutkanlah nama akunnya itu. Di mana yang dia kemudian menghujat atau kemudian tidak menghargai suku Batak di mana? Kau paham Oke, konotasi nggak? Oke, ini baru diklarifikasi Penita Putri. Ya, kau tarik bahasamu terima dulu, kasih, kau tarik bahasamu Penita dulu. Putri. Oke, kau tarik bahasamu dulu. Ya, sekarang kau tarik dulu bahasamu. Sudah saya terangkan kan? Saya menarik dari Penita Putri. Iya. Sudah tarik kok. Iya, saya bilang kau tarik dulu bahasamu karena tadi Udah debat aja sama netizen lah, Bang. Debat aja sama netizen aja. Udah, itu kan jelas toh. Namanya anak Batak, bukan orang Batak. Kalau orang Batak itu keseluruhan suku Batak. Tapi itu anak Batak tertuju pada individu. Individu anak Batak itu sendiri yang sering debat, yang modalnya tanpa data. Itu loh. Itu loh yang dimaksudkan. Kalau misalkan nih, saya gantilah Ababil ini, kebetulan burung Ababil ini banyak sekali dia berterbangan menjatuhkan batu, dan barat banyak tentara Quraisy itu mati semua itu gara-gara batunya dia itu. Oke, kalau saya ganti pakai nama Ambon gitu. Terus ada ini, misalkan kawan Abil bilang anak Ambon itu nyerocos aja. Kan bukan tujuannya ke anak-anak Ambon secara keseluruhan, tujuan kau kan ke saya. Kebetulan nama akun saya pakai nama Ambon, kan begitu. Gimana kau melecehkan suku saya, suku Ambon? Tidak kan? Itu. Jadi pahami kosakata dulu, baca, kau pahami itu baik-baik. Makanya saya suruh kau baca ulang itu, typing di bawah, kau baca yang kau menyinggung perasaan itu, kau baca ulang, analisa itu kalimatnya tujuannya kemana. Jadi ngalur ngidul nanti kau ini. Tadi karena kamu ngegas, makanya saya juga ngegas gitu. Oke? Ya, bagi saya Bang Ababil, apa yang Anda tangkapkan memang bagi saya sendiri ya. Apa yang Anda sampaikan saya ambil nilainya, kalau memang saya anggap kosong saya tinggalkan, gitu aja. Terima kasih. Nah, jadi sederhananya begini, saya kasih saran aja kalau kau berteman dengan si anak Bata itu, kau DM dia, udahlah, cobalah. Kebetulan kita ini satu suku lah. Kebetulan diskusi yang kau bawa di Pemalmu tentang ini, bisa nggak itu nama anak Bata itu kau gantilah dengan apa begitu? Itu aja kan sederhana, itu saran saya yang paling jadi anak Mustang gitu dengan iya, mau diganti sama anak apa terserah dia kan. Mau anak Gundurwo, mau anak Babilonia, atau mau anak Oportasi. Babilonia enggak tuh. Biar kalau kita nyebutkan akun itu nggak berkesan membawa suku kan gitu. Iya, itu sasarannya kan. Gitu ya. Oh, besok saya ganti nama akun lah Bang ya. Ganti Yesus
Saya ganti nama, ganti akun saya aja. Yesus Ya salah kalau kita ngomong Anabel blow on ya udah tersinggung aja semua yang namanya Anabel. Ini simpel kan? Iya, memang pada dasarnya Bang Arasid lawan present kan, tarik menarik. Karena saya bilang Arasid goblok, ya silakan bersinggung kan. Kalau bersinggung berarti goblok. Ya berarti kan menuju ke saya. Menuju ke saya kan? Enggak, kalau tersinggung silakan kan gitu. Ya, kalau kau sebutkan AR Rashid, ya bisa juga dia tersinggung karena itu nama dia kan. Enggak, Kalau kalau kau bilang, berarti kalau kan kau bilang kalau Rashid betulan aja, tersinggung berarti betul. Ya udah. Intinya lu Kristen itu memang harus nggak punya otak. Udah begitu, nggak punya pikiran, punya otak tapi nggak dipakai. Makanya kayak gini selalu diskusi. Apapun didiskusikan intinya ngeyel. Apalagi Anda Protestan. Udah protes saya terus. Udah intinya gitu. Apapun gitu. Pokoknya mau udah bener disalahin. Mau udah jelas, pokoknya dibikin gak jelas. Mau yang udah lurus, pokoknya dibengkokin. Intinya Protestan. Itu memang akhlak sudah dibentuk. Dalam kekristenan Protestan gitu. Kalau saya gini ya Nabel, cobalah yang rasio-rasio lah, ya kan. Ya masalahnya nggak tahu rasio itu apa. Nggak tahu Ya. Dia nggak paham. Bingung nanti. Nanti saya bahas ke situ Ar-Rasyid Benita, bentar kau Anabel, kau bentar dulu. Benita, kau minta maaf ke siapa kau? Ngarang-ngarang kau minta maaf. Anak kau kunyuk nggak paham kalimat kayak gini kau minta maaf. Iya yang salah kau yang minta maaf. Iya. Dan itu bagus ya Benita ya, sebagai manusia yang merasa dan kau minta maaf juga. Itu betul. Karena saya sudah minta maaf. Saya Kalau kurang jelas digambarkan lagi Anabel. Saya ini memakai nama saya ini kan mu'alaf, anak mu'alaf, ya kan? Terus ada orang nyebutkan orang mu'alaf. Ini beda. Orang mu'alaf itu berarti menyebutkan keseluruhan orang-orang yang sudah mu'alaf itu. Tapi kalau anak mu'alaf, sedangkan kata anak mu'alaf ini tak pakai profil saya nih, berarti tertuju ke saya. Karena saya pakai anak mu'alaf namanya. Gitu loh. Jadi karena ada debater Kristen namanya anak Batak. Itu berarti tertuju kepada oknum individu si Rudi Simamora yang memakai profil namanya anak Batak, bukan berarti menyebutkan keseluruhan suku orang Batak, bukan gitu loh. Ya, benar sekali. Sudah jelas Anabel, saya pikir jelas ya Anabel ya. Oh enggak jelas. Enggak jelas. Oh dia nggak paham lagi? Enggak bisa kayak gitu, harus enggak jelas gitu. Pokoknya harus ngeyel. Oh dia ngeyel ya, oke lah. Wajar aja kan begini. Oke, selamat malam Edward. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, oke. Edward, silakan. Apa yang mau disampaikan? Yuk, saya kasih ruang yuk. Mohon maaf, host saya mendahului. Yuk, Edward, silakan. Ya, saya mau bertanya. Jadi, misalnya Nabi ya, tentang Nabi begitu. Apakah boleh Nabi itu menikahi anak di bawah umur? Biar saya yang jawab ya. Gini. Belum jelas. Oke. Misalnya boleh. Andalan. Itu kan perintah Allah kan begitu ya. Nah, terus kenapa bisa Allah memerintahkan itu? Oke. Ini urutan ke 10.000 loh Bang. Udah, nggak apa-apa. Lanjut. Udah cukup. Kan, udah cukup pertanyaannya. Nanti begitu saya sudah menjawab, saya bertanya balik ya. Oke, siap. Saya jawab ya. Simpel sekali. Santai sekali. Oke, Edward, di-mute. Begini, saya jelaskan ya. Yang anehnya, yang namanya dulu di Indonesia ini minimal usia dulu di zaman dulu itu ada yang menikah di usia masih 10 tahun. Naiklah yang namanya di pemerintahan itu diatur maksimal minimal 12 tahun.
naik lagi minimal 15 tahun, minimal lagi naik jadi 17 tahun, minimal lagi naik 20 tahun, 22 tahun. Saya lupa sekarang ini maksimal minimal berapa tahun. Oke, itu di Indonesia, aturan di Indonesia. Apakah pada zaman itu kita boleh mengatakan orang-orang dulu pedofil semua? Kalau dalam kekristenan sudah pasti iya. Masalahnya yang paling masalah adalah di zaman dulu, di zaman Rasulullah tidak ada satupun kaum-kaum kafir Quraisy pada zaman itu menentang pernikahan ini. Salah satunya pun nggak ada sama sekali. Itu nggak ada. Nah, tetapi keturunan kaum Quraisy ini sekarang nih, kaum kafir Quraisy ini sekarang itu mempermasalahkan itu. Nah, yang saya pertanyakan, orang-orang ini pada saat dia mempermasalahkan usia pernikahan zaman sekarang nih, ketika orang Jepang ke Indonesia, ketika orang Korea ke Indonesia, ya berarti orang-orang kafir di Indonesia ini yang suka menghujat tentang pedofil apa segala macam, ya katakanlah bahwasanya orang-orang Korea dan orang-orang Jepang itu pedofil. Seperti itu contohnya. Itu contoh yang saya jabarkan, dan insya Allah itu akan sangat jelas sekali bahwasanya orang kafir sekarang mempermasalahkan, sedangkan orang kafir zaman dulu itu tidak mempermasalahkan. Nah, ada masalah apa orang kafir zaman sekarang? Hanya masalah Islamofobia, kebencian di dalam diri. Nah, pertanyaan saya kembali kepada Anda, Tuhan itu mau ngapain ketika dia meminta persembahan 32 gadis perawan? Silahkan dijawab. Saya bertanya lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah hilang. Oh, masih. Edward, sebentar Bang Malap. Edward, itu sudah dijawab. Sekarang tugasmu menjawab itu pertanyaannya. Jangan kau ajukan pertanyaan. Loh, tadi kan saya bertanya, tiba-tiba Anda bertanya lagi. Iya, itu kan dia bertanya. Itu kan sudah dijawab. Jelasin dulu, perjelas dulu suara kamu. Coba fasilitas kamu itu disesuaikan dengan kualitas gambarmu. Jadi kualitasnya itu dibagusin dulu. Gitu loh. Kualitas suaramu itu jelek sekali, kayak HP murahan kamu pakai. Coba dibagusin dulu. Halo, tes. Nah, begitu biar kelihatan berkelas sedikit kayak saya. Silakan. Oh iya, mantap sekali. Tadi ayatnya di mana? Yang 32 perawan itu? Sombong kepada orang sombong itu sodako. Ya, lanjut. Iya. Oke, bagus. 32 perawan tadi di ayat mana? Coba. Ya cari sendiri. Ya udah 30 apa? Tidak ada kalau gitu. Loh. Tidak ada. Kok tidak ada? Iya, memang tidak ada. Yesus tidak menikah, tidak minta perawan. Makanya kalau bertanya itu tahu. Anda yang bertanya, bukan saya tadi. Iya, kalau kitabmu sendiri saja kau tidak tahu, bagaimana kau masuk di ranah teks yang ada dalam keimanan saya, yang tertulis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Bunda Maria di usia 18 tahun. Kamu bilang Rasulullah pedofil. Emang 18 tahun? Makanya 9 tahun. Makanya belajar deh. 9 tahun, gitu loh. Tapi ada ulama-ulama yang bilang 9 tahun. Jadi ya makanya gini. Nah, kalau waktunya kamu diam dan dengarkan. Jangan kau menjadikan rujuk. Dengarkan dulu, diam dulu. Makanya diam dulu. Saya mau menjelaskan lagi karena ada kelucuan di sini. Kebotolan yang ada dalam otak kafir-kafir yang nggak ngerti apa-apa, cuman mendatangkan pertanyaan titipan. Nah, pertanyaan titipan dari mana? Dari penghujat, gitu loh. Yang meriwayatkan usia. Loh, ya ini saya menjelaskan. Yang meriwayatkan usia 6 tahun, 9 tahun itu peringatannya sudah lemah, jadi tidak diambil. Yang peringatan yang sangat diambil itu adalah yang menjelaskan bahwasanya sahabat Rasulullah pada saat itu ada yang mau ikut perang tapi dilarang oleh Rasulullah. Dilarang oleh Rasulullah karena apa? Karena usianya itu belum cukup 15 tahun.
Karena belum cukup usianya 15 tahun, maka tidak diperbolehkan oleh Rasulullah untuk ikut di medan perang. Jadi semua yang semua yang berkepentingan di medan perang itu waktu zaman Rasulullah itu maksimal usianya di atas 15 tahun baru boleh ikut. Minimal 15 tahun baru boleh ikut. Masalahnya waktu itu Sayyidina lagi Aisyah radhiyallahu anhu ikut perang pada saat itu. Berarti usianya sudah berapa? Lalu ya udah paham 18 lah lalu ya. Rasulullah menikahi Aisyah. Enggak, saya enggak kasih tahu kamu. Saya kasih tahu saudara Islam saya yang ada di bawah. Saya memberitahukan saudara Islam saya di bawah. Karena kamu apapun yang dikasih tahu intinya Yesus Tuhan. Sebinatang-binatangnya binatang, tidak akan pernah ada binatang mentuhankan binatang. Pahami itu. Makanya saya menjelaskan di sini bahwa ke saudara-saudara saya Islam bahwasanya teman-teman Rasulullah SAW itu menikahi Sayyidina Aisyah pada saat dia usia di mana kakaknya mempunyai usia 28 tahun dan kakaknya itu berusia 28 tahun itu berbeda usia dengan Aisyah radhiyallahu anha itu 10 tahun. Jadi kalau 28 kurang 10 berapa? Jadi 18 tahun. Masalahnya Jadi adalah nikahnya 18 tahun ya Aisyah ya? Iya, begitu riwayatnya. Oh ya udah berarti beda. Mungkin beda ulama atau beda aliran begitu ya. Ya udah. Bukan beda ulama, bukan beda aliran. Nah, sekarang saya tanya bentar Bang. Izin, gak apa-apa, kasih saya aja. Gini, yang namanya perbedaan itu di mana ada konsep ketuhanan yang intinya mentuhankan manusia, ada yang mengambil konsep yang gabrul, ada yang gabrul banget. Katanya Allah Bapa yang menjadi manusia itu adalah oneness, ada yang gabrul banget yang namanya Tritunggal. Tritunggal itu apa? Apa itu Tritunggal? Tombak atau apaan? Coba jelaskan. Kalau Anda tidak sanggup untuk menjelaskan tentang 32 garis perawan dipersembahkan untuk Tuhan, itu jelas, itu pembagian harta rampasan. Tapi Anda tidak mengetahui di mana itu ayatnya. Makanya telanlah kegabrulan kalian. Sekarang saya pindahkan pertanyaan Anda, biar Anda tidak bodoh, biar tidak terlihat bodoh di sini, saya pindahkan pertanyaan saya. Apakah beda aliran atau yang mana yang lebih benar, oneness apa Tritunggal? Silakan dijawab. Berarti 32 perawan tadi tidak perlu dibahas ya? Enggak perlu dibahas karena sudah pasti kau malu dan kau tidak tahu di mana ayatnya. Loh, memang tidak ada Yesus menikahi 32 perawan, minta 32 Siapa yang bilang menikahi? Apakah ada ucapan saya menikahi? Minta maksudnya 32 apa? gadis perawan dipersembahkan untuk Tuhan. Di situ tertulis 32 gadis perawan dipersembahkan untuk Tuhan. Oke? Dengar, buka matamu lebar-lebar biar kau dengar. 32 gadis perawan dipersembahkan untuk Tuhan. Paham? Tidak ada itu. Paham? Tidak ada. Ada nggak kata-kata saya menikahi? Kalau menikahi itu beda lagi. Pada saat Maria Magdalena mengurapi Yesus, menggosok Yesus, meminyaki Yesus, itu namanya orang-orang pada zaman itu yang namanya zaman-zaman rabi itu. Rabi itu syarat menjadi rabi yang utama itu sudah menikah. Masalahnya Yesus itu pada waktu itu rabi. Nah, apakah Yesus membawa ajaran baru? Karena dia Tuhan, jadi seenaknya, enak aja lu, gue rabi nih. Apa gue Tuhan nih? Suka-suka gue dong, kalau gue nggak nikah. Jadikan gue rabi, karena gue Tuhan. Begitu Yesus? Hah? Begitu? Jawab. Ya mana ayatnya yang perawan-perawan itu bisa jelaskan kalau ada. Kan tidak ada kan? Udah jawab aja itu yang mana yang benar, oneness apa Tritunggal. Ya, jadi saya jelaskan konsep ketuhanannya. Jadi gini, Allah itu maha kuasa. Benar kan? Betul tidak? Anda tidak bisa jawab. Jadi udah. Berarti Anda belum sampai ke situ. Jadi karena saya mendengarkan kau menjelaskan botol, lanjut aja, dipotong nanti nangis kau. Iya. Iyalah, itulah Anda sesuai dengan omongan Anda kan. Jadi Allah itu maha kuasa. Berbicara dengan orang yang botol, saya akan mengeluarkan kalimat botol atau kata-kata botol kau, gitu. Lanjut. Iya, itulah Anda. Oke. Jadi Allah itu maha kuasa, dan dia bisa melakukan apapun, gitu loh. Kalau maha kuasa itu bisa melakukan apapun karena kuasanya itu sangat tinggi gitu loh, paling tinggi, maha. Gitu kan.
Jadi kalau Maha Kuasa dia bisa berubah menjadi manusia, dia bisa berubah menjadi banyak, dia bisa melakukan apapun, bisa berada di mana-mana, bahkan dia bisa menghancurkan bumi ini karena dia Maha Kuasa begitu. Nah, terus mengapa Tuhan tidak boleh menjadi manusia? Nah, itu Anda tanya pada diri sendiri. Nah, tetapi kalau dalam konsep Kristen, karena dosa harus diselesaikan dengan penghukuman, Tuhanlah yang harus turun menjadi manusia untuk menggantikan kita dihukum bagi orang yang percaya. Jadi Tuhan harus jadi manusia untuk menggantikan manusia itu. Anda bilang Allah Maha Kuasa, tetapi Allah tidak boleh jadi manusia, Allah tidak bisa jadi manusia. Begitu jawabannya. Orang gadis perawan. Oke, di sini dibacakan